Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Salah satu nikmat yang sangat besar dari Allah yang baru saja dan sedang kita rasakan berupa taufik dan inayah untuk kita dapat melaksanakan, menikmati salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita nanti. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang sangat indah ini kita akan melihat salah satu persoalan yang sangat serius hari ini di tengah-tengah umat Islam, yaitu persoalan pergaulan anak-anak muda, persoalan kenakalan remaja, yang dimana semakin hari semakin sangat memprihatinkan. Artinya membutuhkan perhatian serius dari kita untuk berpikir bersama, kemudian mencarikan solusi bersama agar masalah ini tidak menghancurkan kita semuanya. Karena kalau tidak kita berikan perhatian, maka lambat laun persoalan ini akan menghancurkan kita dan masa depan umat. Karena berbicara tentang remaja ini, berbicara tentang anak muda, berarti berbicara tentang masa depan umat. Kalau mereka tidak kita atur, tidak kita pikirkan dengan baik, maka ancamannya sangat besar, yaitu kehancuran umat ke depan. Artinya kita tidak punya generasi yang akan melanjutkan dengan baik Islam ini. Nah, oleh karena itu kita ingin melihat bagaimana solusi yang seharusnya dilakukan, dan itu tidak boleh hanya kita serahkan kepada misalnya pemerintah saja, walaupun mereka pemerintah itu mengambil andil besar dalam menyelesaikan masalah ini, tetapi kita juga sebagai masyarakat, bahkan sebenarnya yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini adalah rumah tangga, keluarga, tempat anak itu lahir dan tumbuh besar. Maka yang paling bertanggung jawab sebenarnya adalah keluarga. Sehingga Allah dalam Al-Quran dengan tegas menyatakan setiap persoalan umat ini kalau mau dibetulkan, mau dibenarkan, itu dimulai dari keluarga. Maka Allah katakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada
api neraka. Berarti kan ini ancamannya besar sekali. Kalau setiap keluarga itu atau setiap rumah tangga, ayah dan ibu, seorang ayah, seorang ibu tidak benar-benar menjaga, mengawasi, memastikan keluarganya dalam keadaan baik, maka ancamannya tidak tanggung-tanggung. Neraka. Baik neraka di dunia, lebih-lebih neraka di akhirat. Jadi ini bukan persoalan sepele. Ya, jadi diri dan keluarga. Demikian juga ketika Allah memerintahkan kita mendirikan sholat, harus juga dimulai dari keluarga. Wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahkan, pastikan keluargamu itu untuk menghidupkan sholat. Bahkan di depannya Allah katakan, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kenapa Allah katakan la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk? Makna la nas'aluka rizqa ini maksudnya bukan Allah itu minta uang ke kita, bukan. Maksudnya masalah urusan rezeki itu tidak sepenuhnya tanggung jawab. Nahnu narzuquk, kami yang mengatur rezekimu. Kenapa Allah berbicara tentang rezeki setelah Allah perintahkan salat untuk kita mengatur salat untuk keluarga kita? Karena banyak ayah-ayah dalam rumah itu, dalam keluarga itu sering beralasan sibuk. Sibuk apa? Sibuk cari uang, sibuk bekerja, sibuk cari nafkah. Sehingga itu menjadi alasan selalu. Urusan keluarganya itu terbengkalai, anaknya kurang kasih sayang, kurang perhatian. Itu menyebut bahasa kata, ini pegah oleh Allah. Hai, peng lewat tu, anak katu. Itu bahasa kasarnya. Pekerjaanmu itu saya yang atur, kata Allah. Nahnu narzuquk. Ya. Tapi anakmu itu, keluargamu itu, kamu tanggung jawab penuh, full. Jadi tidak bisa kita menjadikan alasan itu. Makanya aneh kalau ada orang-orang itu di luar, di pekerjaannya dia itu pintar sekali membuat apalah program-program, strategi ini, strategi itu. Menjadikan tu hayu gede, macam program nak bagaimana? Di hari ubud hampir raya program dumpa na dia. Atau dalam lingkungan sosial yang bagus. Tapi dia tidak merancang dengan baik program masa depan anaknya. Ini kan lucu. Padahal sehebat apapun dia merancang program kerja macam-macam di kantor, sampai umur 50 tahun dia dipakai di kantor itu. Hayu tak dayo nak sampai umur 60 tu dipakai le, ada pakai le. Hayu tak ide dayo. Tapi anak itu investasi dunia akhirat sampai akhirat. Tanggung jawab kita kepada anak itu di dunia dan akhirat. Hendak hati-hati kita dengan anak, maka kita akan berantakan di dunia lebih-lebih di akhirat. Allah katakan sebagian istri dan anak-anak itu akan menjadi fitnah bagi orang tuanya. Inna min azwajikum auladikum fitnah. Akan menjadi cobaan berat bagi kita yang si ayah-ayah ini. Karena yang harus temannya memang menyatakan yang hadirnya rata tingkat kakek-kakek itu sebenarnya. Man kakek lah sudah sampaikan aja sudah. Ada anak secara langsung untuk sampaikan bapa yang anak hadir atau bapa melintai bana kan, untuk dijaga cucu kita itu. Karena berbicara rumah tangga itu, berbicara keluarga. Kita mulai dari bahwa setiap anak itu yang paling bertanggung jawab pertumbuhan dia,
masa depan dia dalam hal dunia dan akhirat dia itu keluarga. Itu yang paling bertanggung jawab. Keluarga. Siapa maksud keluarga itu? Ayah dan ibunya. Dan yang nomor satu si ayahnya. Tapi justru si ayahnya yang jarang di rumah. Orang tuanya dulu. Jadi kalau ingin memperbaiki anak itu, harus yang diperbaiki dulu orang tuanya. Orang tuanya, bukan anak, orang tuanya dulu. Karena ada pepatah Aceh itu, kiban u menaminya. Kiban u menaminya. Kiban ayah menana atau kiban runci menana. Jadi anak itu cerminan kita. Jadi kita juga harus objektif lah. Jangan ketika anak kita itu begini-begini kita menyalahkan sana, menyalahkan sini. Sebenarnya itu dengan jelas terpampang bagaimana anak kita, seperti itulah kita sebenarnya. Tidak usah cari sana sini. Jadi kalau anak bermasalah itu yang paling utama harus diperbaiki adalah kita sendiri. Jangan mengkambing hitamkan sana sini. Menyalahkan kanan kiri, gurunya, apa sekolahnya, entah apa-apa. Kita lihat diri kita. Karena anak itu diri kita. Kita dari dia, dia dari kita. Darah kita mengalir di dia, darah dia mengalir di kita. Maka karakter itu terbawa. Apa namanya, menyolai ilmu biologi dan genetika ya. Dia mewariskan sifat itu. Makanya burung Aceh nyola gampung-gampung biasa nyola gampung-gampung duduk bak kedai kopi bak simpang jalan urun Tuhan lewat nak mit ipuplung Honda su Honda ubira mau minit kalau lewat mandang tinggal itu liko itu orang urun gampung pe kedai na kedai yang so tigam kedai yang sapo ni yang bermasalahkan so orang ya haji mengata orang cik ji orang cik ji orang tuanya kita. Jadi kalau mempermasalah, berarti sebenarnya ketika kita mengatakan bahwa anak remaja hari ini banyak bermasalah, anak muda hari ini banyak bermasalah, berarti sama dengan kita katakan ayah-ayah hari ini banyak bermasalah. Ya betul. Orang tua hari ini tidak siap, banyak bermasalah. Makanya anak-anak yang lahir banyak bermasalah. Punya cek Pak hidup permasalahan Mbak KUA ipege pelatihan pasca nikah 2 euro. Dia mengurus anak dunia dan akhirat, pelatihannya cuma 2 hari. Jadi untuk surah nikah ikut pelatihan bakawa 2 euro untuk didik anak ilmu itu mah. 2 hari saja dia dilatih untuk berkeluarga, membangun rumah tangga bahtera yang sangat-sangat berat. Dia akan berlayar di laut yang ombaknya tidak main-main. Tapi bekalnya cuma diberikan 2 hari. Yang salah satu cobaannya bahkan orang tuanya sendiri. Kadang-kadang pasca nikah itu bukan hanya lintu dan darah baru harus diberikan pelatihan. Mertua dan orang tua juga harus diberikan pelatihan juga itu. Karena data dari KUA salah satu penyebab perceraian itu intervensi orang tua yang berlebihan, yang salah kaprah. Padahal contohnya sudah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya kira itu harus diterangkan, itu harus dibahas. Bagaimana, jangan hanya bagaimana menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, tapi juga harus ada pembahasan ke depan bagaimana menjadi
mertua yang baik. Ya, karena mertua yang baiknya berlain. Atau dibuat judul mertua gaya Rasulullah. Ya, itu mertua gaya Rasulullah. Ya, makanya Ali dan Fatimah itu keluarga yang sangat bahagia. Ya, karena mertuanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika Fatimah datang mengadu ke Rasulullah, capek karena Fatimah itu anak bungsu, anak terakhir Rasulullah, anak paling kecil, Fatimah Zahra. Ya. Dan Fatimah dengan Rasulullah itu hubungannya sangat erat sekali. Rasulullah sangat sayang kepada Fatimah dan Fatimah sangat cinta kepada ayahnya. Setiap jumpa itu Fatimah, apakah Fatimah yang di rumah Rasulullah pulang atau Rasulullah di rumah Fatimah pulang, selalu itu dikecup, disalami, dikecup keningnya. Sangat sayang. Saya kira tidak ada orang tua yang lebih mencintai anaknya melebihi cinta Rasulullah kepada Fatimah. Luar biasa sekali. Ya. Tapi ketika dinikahkan, Fatimah mendapatkan suami Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana kita ketahui bersama, Ali bin Abi Thalib secara ekonomi agak berat. Bahkan sampai dari waktu lamaran saja, Ali itu modal keberanian saja. Modal keberanian, bijak Rasulullah, bisa dibaca dalam Sirah Nabawiyah. Khusus untuk meminta Fatimah, itu tidak ngomong, hanya gejak. Karena memang sudah sering berjumpa, kan saudara, sepupu. Jadi ketika meminta Fatimah itu datang beda, datang jak khusus. Tapi hanya begah hajat. Jak judu ke Rasulullah. Hanya begah api kita yang Fatimah. Cuma Rasulullah paham. Nyolain jak kali nyolain. Rasulullah langsung mengatakan. Jadi dalam pembicaraan Rasulullah langsung, pada terakhir pembicaraan Rasulullah langsung to the point. Apa yang kamu miliki? Apa yang kamu miliki? Dan itu wajar. Setiap orang tua memastikan laki-laki yang akan memperistrikan anaknya itu laki-laki yang punya modal. hanya cerita mulai dari nol, yang cerita aja lah yang fiktif. Mulai dari nolnya tanda anak tanggung jawab, tanda anak agama anak tanggung jawab. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu punya? Dan itu wajar kita bertanya apa yang dia punya. Tidak mungkin dia datang dengan tangan kosong tok. Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya tidak punya apa-apa kecuali harta saya satu-satunya adalah baju perang. Baju perang. Baju perang apa? Yaitu kekayaan Ali. Apa kata Rasulullah? Ambil. Jud, kami dah cok. Nanti drip proses ni. Hana pehen cahrau hilen taranumnya dalam letak urusan langsung. Itu kagat baru kagat. Karena le mencuca masalah tanya karena budaya-budaya panjang-panjang dah kan hanya jut tapi menyokap berlebihan agak. Maka langsung disuruh ambil baju perang, langsung dijadikan sebagai mahar. Langsung diurus oleh Rasulullah. Itu contoh mertua. Baju perang dijual, katakanlah harganya 30 juta, dibagi 3, 10 juta untuk isi kamar. Hana pakai dalamnya, 10 juta untuk isi kamar, kemudian 10 juta untuk modal awal ya, berumah tangga, 10 juta dibeli minyak wangi ya, parfum ya. Itu memang agak unik Rasulullah, parfum memang nomor utama. Kemudian dalam proses berumah tangga, Ali memang secara ekonomi berat.
Fatimah capek mengurus anak. Biasa, banyak anak orang baru menikah, apalagi anak gadis baru menikah yang biasanya manja dengan kita, ya, dia masih polos, lugu, tiba-tiba kanan dua boh pula tu kana. Dan diuruh anak, dan diuruh suami, dan diuruh rumah. Biasa. Tentu sangat capek sekali, terkejut. Ya, terkejut badan, terkejut mental. Ya. Maka Fatimah lelah. Dia mengadu kepada suaminya, Ali. Hei, kata Ali apa? Kata Ali, wahai Fatimah, bagaimana kalau kita minta pembantu satu ke Rasulullah? Ken Ali kepada Fatimah, menyutalakan bantu zero kibat. Karena kebetulan waktu itu sedang ramai tawanan perang yang dibawa ke Madinah, dan banyak sekali tawanan itu yang salah satunya bisa diminta jadi pembantu. Ken Ali, cuma mbak lu laki, tajak kata ada laki. Nah, biasalah yang taktik menantu kan, telefon pegah bau rinci, baik tengok pegah bau rina pegah. Datang Fatimah ke rumah Rasulullah. Dia melaporkan bahwa capek, lelah, berat, menyujud. Kira-kira seperti itu. Engkau berikan satu orang yang akan membantu di rumah kami. Ya. Rasulullah ketika itu tidak memberikan jawaban. Dia mengatakan lelah memang. Tapi Rasulullah tidak memberikan jawaban. Kalau kita bagaimana jawaban? Nyetruk anak inang tu, baik mengkawin ya pegah apa je dia. Kamu kawin lo mengaji ya. Kalau pegah haji Hawaii menong galak roh ke sit. Ya. Justru kita kadang-kadang menjadi pemicu untuk timbul api dalam rumah tangga. Na'udzubillah. Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah ketika itu diam. Kemudian besoknya Rasulullah datang ke rumah Fatimah dan Ali. Ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah sedang mengaduk tepung buat roti untuk makan suami dan anak-anak. Wah, dia tinggal gaduhnya kekalahan Rasulullah anak yang paling dia cintai. Meruuh anak cukup polos, lugu, tari, mameh. Meruuh aduk-aduk ya. Maka ketika itu Fatimah menyampaikan lagi, wahai Rasulullah, dak menaziro kalian Rasulullah ketika itu duduk. Rasulullah tidak pernah memprotes Ali nyoje pepoh Ali pucik bu di selamanya. Bukan tanggung jawab sangat baca bego. Tak ada. Itu gaya kita. Rasulullah langsung duduk di samping Fatimahuz Zahra, seorang orang tua menghibur anaknya. Langsung Rasulullah duduk di samping Fatimahuz Zahra. Rasulullah mencubit sedikit tepung itu, dicubit tepung becut. Tengah aduk le pegat le Fatimah dari gandum, gecutit becut tepungnya le Rasulullah tak jadi. Kemudian gebulit-bulit. Kemudian kata Rasulullah kepada Fatimah, coba lihat. Kemudian tepung itu dijatuhkan oleh Rasulullah, tak jatuh. Tiba-tiba tepung itu berputar keliling-keliling ada talam, kira-kira sambil bertasbih, mengeluarkan tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tepung itu bertasbih. Dan itu menjadi satu mukjizat Rasulullah. Ketika melihat itu, Fatimah yang tinggal yang tinggal meruuh-ruuh tentram gaduh. Begitulah mertua yang hebat. Ketika anaknya bermasalah, ketika keluarga anaknya dalam kesulitan, dia menjadi penguat, penenang, penentram. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya.
Yang terjadi hari ini sebaliknya. Maka harus kita bercontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah dalam satu riwayat kita lihat pernah Rasulullah masuk ke rumah Fatimah dan Ali. Itu Fatimah dan Ali sedang golek-golek di kasur. Sedang rebahan golek-golek biasa di kasur. Fatimah, Ali, ada Hasan dan Husain cucunya yang masih kecil. Getamang Rasulullah lam kamal untuk nama. Giak cok. Cucuk ya, kan ya kalau orang yang kan ya mak ji cucuk ya cok. Ini kan ada pelajaran besar di sini. Kenapa Rasulullah dengan apa namanya? Nyaman langsung masuk ke rumah anaknya, keluarga anaknya, langsung ke kamar. Ini menunjukkan apa? Kedekatan yang luar biasa Rasulullah dengan menantu jekengan. Tidak ada canggung. Kalau kita mana ada dengan menantu? Nya tengah paju bu melintek nyayan to devi ke. Nyo kali gaji kali paju baru kejak kan ya paju bu. Susah, jarang tak ada demeng melintek dengan mertuanya lagi ngan. Bila alhamdulillah merempak lagi ngan. Bukan karena saya, beliaunya. Ho yang tajak gelak keja aju. Bukan ya pujoro ke. Ya. Tapi itu luar biasa. Contohnya sama Rasulullah bisa dekat sekali, tidak canggung. Langsung masuk ke kamar. Kan langka itu. Tidak banyak mertua seperti itu. Menyok anak muda jijik cik yo cik segan cik hana mangan. Cuman kita kadang-kadang memang kita maklumi sebagian orang tua bukan tidak mau, mungkin merasa takut mengganggu kenyamanan, bisa saja itu alasannya. Tapi Rasulullah memberikan contoh yang seperti kita katakan tadi. Gucok aju Hasan Husain gemeju geperas susu apa namanya kambing, langsung gepuwe kahe gepuwe po balik. Seperti itu Rasulullah. Bahkan Hasan dan Husain pernah mengganggu Rasulullah sedang memimpin salat jamaah. Itu kan sakral sekali itu. Rasulullah sedang imam, posisi imam jamaah di Masjid Nabawi. Tiba-tiba dalam sujud Rasulullah hendak bangun-bangun. Ada benar-benar Rasulullah. Para sahabat bingungnya pekan tidak sujud, no? Karena hadis itu seperti diceritakan. Sehingga ada salah satu orang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri pikiran agaknya pekan budak-budak tidak sujud, no? Maka Abu Sa'id ilikut dia gebur ulai bacunya pekai ke. Begitu Abu Sa'id melihat ke depan, ternyata cucu Rasulullah Hasan atau Husain sedang berada di atas Rasulullah, di punggung Rasulullah. Makanya hanya gebeda-beda. Apakah setelah kejadian itu kemudian Rasulullah gejak Fatimah kiban kejagaan lagi tengah gap semayang tengah ada tu. Nah, seperti itu. Bahkan dalam kesempatan yang lain cucunya itu sedang solat digendong oleh Rasulullah. Siapa itu? Umamah Al-Bahili atau siapa itu? Ketika Rasulullah berdiri gendong. Ketika gerukuk, gesujud, gepeduk, gendong lah. Artinya Rasulullah itu sangat dekat dengan anak-anak, dengan menantunya, dengan cucu-cucunya, tidak asing, tidak canggung. Dijadikan kawan, jadikan bersama, membangun bersama. Begitu orang tua. Cuman di menintai pi baik kebablasan, baik mentang-mentang mertua gede muruh anak kajet kata pegang mertua sebagai tempat penitipan anak. Ini harus tahu diri juga. Bangka bengah kaya intat anak apa? Mbak Ne. Dia pikir neneknya itu tempat penitipan anak.
Jadi saya tulis ke rumah tempat penitipan cucu. Ini tidak boleh juga kita apa namanya sebagai anak. Jadi saling memahami. Nah, kembali tadi ya, dalam memperbaiki anak itu yang harus diperbaikilah kita orang tua. Ya, kita orang tua. Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, putih, suci, bersih. Siapa yang kemudian mewarnai anak itu, merubah anak itu? Innama kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hanya saja orang tuanya lah yang yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang kemudian mempengaruhi dia. Apakah dia kemudian jadi Yahudi atau jadi Nasrani atau jadi Majusi. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan atau mengislamkan keduanya? Kegahinan yuhawidanihi, yunassiranihi, yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang membuat dia nanti jadi Yahudi atau jadi Majusi atau jadi Nasrani. Kenapa Rasul tidak mengatakan juga orang tuanya yang membuat dia jadi Islam? Islam itu tidak perlu dibuat, karena memang setiap begitu lahir manusia itu makna lahir dalam keadaan fitrah, dia lahir sebagai Muslim, nggak perlu dibuat lagi. Makanya sebenarnya kita orang Islam ini orang tua cukup dah jaga menteng fitrah ji. Anak payah tu. Kita jaga fitrah keislamannya aja kita jaga. Kita menjaga saja sebenarnya. Cuman gedanya obat dah jaga api bermasalah. Anak mampu sehingga berantakan. Jadi harus bagaimana orang tuanya dulu. Dan sistem pendidikan Islam itu nomor utamanya adalah uswah. Apa itu uswah? Contoh teladan. Karena manusia, apalagi anak-anak, matanya itu lebih berfungsi daripada telinganya. Ya, makanya diciptakan perempuan itu banyak ngomong, itulah dia. Pegahaba ulang-ulang, ulang-ulang. Tata thok juju. Karena memang dia akan banyak berhadapan dengan anak-anak. Dengan anak-anak, dengan suami-suami gancit. Lehega baru kerja tu. Punyan kan. Kalau ulang-ulang lehega anak ada pakor. Kahek urinang ulang-ulang dia budro dia tak kalah api pikiran lehoho. Hai. Ya, baru kerja tu. Kaji urinang diciptakan memang 3 perahaba. Ulang-ulang. Demikian juga anak. Anak itu kadang-kadang dikasih tahu sekali, dikasih tahu 2 kali, dikasih tahu 3 kali, dia enggak mempan. Dan itu umumnya manusia. Makanya contoh langsung yang diberikan itu lebih ampuh daripada ceramah, nasihat dalam bentuk lisan. Kan sering kita sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah 23 tahun di masa yang sangat genting, di masa yang sangat penting untuk banyak berdakwah, banyak berbicara dalam bentuk lisan, dakwah dalam bentuk lisan, berceramah. Tapi justru hadis-hadis sahih Rasulullah itu sangat terbatas. Dah hitung. Nyotauku dengan ceramah dayo. Saya saja misalnya mulai ceramah aktif 2012 2013. Ceramah kena ke lehoho ceramah. Apa-apa le kan masak asap le. Orang dengar payah rubah-rubah tu. Menyo dah tulis kan. Tak mungkin sabah mihrabnya penuh. Menyo nak tulis. Rasulullah 23 tahun berdakwah, berapa jumlah hadis sahih? Kita hitung terbatas. Rasulullah itu lebih menekankan kepada sunnah fi'liyah. Contoh gebi. Makanya hadis-hadis tentang rukun salat itu cuma 3 hadis.
Dan itu redaksi yang mirip-mirip. Kiban penting semayang, lekrek hadis agak pernah urun semayang. Yang lain gimana? Sallu kama ra'aitumuni salli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Selesai. Gebi contoh. Minyo dayo jino dayo pegah lagi ya. Musuna urang malim tengku raya. Cara jelaskan semayang bak masyarakat ke mana? Urang rona menyo perle bernon tang semayang, maka kalalah kiban lon semayang. Dayo pegah jino. Anda je pegah. Poh dua lehu dah semayang lehu. Semayang asar kerak maghrib. Anda je pegah. Takut cancur. Anda je pegah orang kau semayang orang lagi lun semayang. Cancur semayang orang. Semayang dia prak-pruk tiap kali. Apa khusyuk hana moho tahu. Rukun kadang-kadang apa kan sunat. Pulau merawatib cit. Gih bayar. Assalamualaikum. Hampir sedikit orang yang sekarang itu setiap selesai Assalamualaikum sempat bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Mohon maaf, ni kita bukan katakan orang awam, tapi harus pegang tingkat orang alim saja. Alim dah. Lihat Assalamualaikum. Mau minyak kedua tak kan? Bedah je. Tidak boleh itu. Termasuk salat rawatib. Bahkan Imam Nawawi sempat mengatakan orang yang sering tidak salat rawatib, dia itu dipandang menghina, merendahkan agama. Itu ada redaksinya itu. Harus dijaga itu. Begitulah salat Rasulullah. Salat Rasulullah itu tepat waktu, kemudian ada qobliyah, ada ba'diyah. Itu makna sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan kita melihat langsung itu. Ulama-ulama. Nun kalan Syekh Nuruddin Al-Banjari. Beliau orang Indonesia memang, tapi beliau murid Yasin Al-Fadani, salah seorang Yasin Al-Fadani di Mekah dulu. Sekarang beliau di Malaysia. Saya melihat langsung itu. Contoh kan cuma dalam hadis tadi dengar, cuma dalam kisah-kisah ulama dah dengar. Seperti Ibnu Taimiyah. Setiap subuh itu dia itu tidak bangun-bangun dari tempat duduk, tempat solatnya itu di masjid sampai terbit matahari. Jino ciak mita pak mentemung. Tapi ketika kita lihat lungkalan Syekh Nuruddin Al-Banjari suatu ketika di Mesir, beliau solat di dekat tempat kami tinggal, di kos kami lah, di Masjid As-Salam. Masuk beliau ke situ. Hinan kelungkal umnyo rupaji contoh yang paling ulama yang leh semang sebab geduk gebedah sampai terbit matahari. Apakah beliau enggak ada kerjaan urang hanabut? Oh belum tibuk dah merempanya je. Enggak hanabung ya. Duduk beliau. Kami melihat sendiri di belakang. Gumat bang sabah-sabah. Geduk leh pokoknya 6 jam setengah nak bergemerati leh pepe baca tu. Walaupun beliau merubah-rubah posisi duduk itu. Saya ketika itu berfikir, nyo rupaji. Nyo zaman nyo dah baca dalam Syiar A'lamin Nubala ulama-ulama itu seperti misalnya Ibnu Taimiyah. Anak budak-budak tip subuh. Begini rupanya prakteknya. Walaupun berubah-rubah duduk saya mungkin kuat. Leh tebit matahari ka memang tebit ka semerbak maksudnya. Baru bedah ke semayang 2 rakaat. Kon ngati musutit syuruk langsung semayang ana. Memang betul-betul semerbak macam ile matahari. Ada contoh itu. Dan begitulah sebenarnya agama ini dibangun. Makanya Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti aku salat. Haji khudhu anni manasikakum. Hajilah kalian, ambillah manasik haji sebagaimana aku berhaji. Makanya ketika Rasulullah haji, beliau naik keledai. Maka Rasulullah haji wadak ke keledai, mangak manyang posisi, ngak deh kalale mandum ratusan ribu umat Islam yang naik haji. Haji paling besar ketika itu pada masa Rasulullah, haji wadak. Ada keledai Rasulullah. Wah, ada keledai kubut mandum ikalon leu. Ya tayo jino, mohon maaf ada amalim-alim dah ada je barang gahor jino.
Pokoknya yang paling bermasalah kena je sembahyang jemaah. Makin malam lalu makin sembahyang jemaah. Banyak persoalan. Kita hari ini tidak berani mengatakan ni pupuk dalam pupuk apa? Tidak berani. Rasulullah berani. Para sahabat berani memberikan contoh. Kita tidak berani. Kenapa kita tidak berani? Berarti ketika kita tidak berani, maka jelaslah persoalan kita hari ini uswah tidak ada. Uswah kita bermasalah. Maka lahirlah kita nyonya 20 jam ceramah, mandum ceramah. Makanya dia bulan puasanya, bulan puasa udah dengar ceramah. Bekle orang dengar ceramah, orang ceramah sendiri hai kepikir ya. Dari subuh ceramah kan itu kalau bulan puasa full itu subuh, kemudian siang di kantor, kemudian ceramah buka puasa kalau heboh, ceramah tarawih, kemudian 10 akhir tambah ceramah qiyamul lail. Imam ke tiura semalam ada dengar ceramah. Bahkan sebenarnya sunnah makahum lah kita ke jalan-jalan juga. Sebenarnya sunnah itu kalau kita mengikuti pada ulama salafus saleh seperti Imam Malik misalnya, begitu masuk bulan Ramadan, beliau tutup semua majlis ilmu, semua ceramah-ceramah stop lah. Fokus dengan Al-Quran. Itu sebenarnya kalau ulama salafus saleh. Makanya sampai dalam kitab syarah Riyadhus Shalihin punya Ibnu Utsaimin, bila situ menguraikan masalah mana lebih utama antara ilmu dan membaca Al-Quran. Memang para ulama mengatakan tentu ilmu, karena Al-Quran juga bagian daripada ilmu. Tapi khusus di bulan Ramadan, Al-Quran lebih utama daripada ilmu. Piye boleh? Danyo anak makin mazhab le ceramah. Penceramah di bulan 2 bulan 3 bulan Ramadan yang kap siap bahan maha tata ada pegah man. Bayangkan tiura 5 kali hebdah huruf. Berarti 50 ke firtuh 50 ke. Menyediakan kitab kata selesai. Jadi kita hari ini karena kita tidak uswah itu tidak ada, akhirnya agama kita banyak ke arah ceramah. Padahal agama ini dibangun atas uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dibangun atas uswah, bukan. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah itu tidak banyak ceramah. Ya gimana bunyi hadisnya itu? Khaufas sa'mi. Ya, Rasulullah itu menjaga ritme ceramah beliau itu. Kenapa? Takut bosan. Rasulullah, Rasul Allah, kekasih Allah, utusan Allah, tapi sempat berfikir tidak mau banyak-banyak ceramah, takut pendengarnya bosan. Ya Rasulullah, di gedanya dia pegang apa kadang-kadang ada teror dekat sejum, kedua jum, ya, lagi pegang haju, watai jaju, lagi khutbah Jumat kadang-kadang kakaruli kok batuk krek-krok le. Kita kadang-kadang Rasulullah saja sebenarnya beliau mau bicara seharian penuh pun boleh. Namanya Rasulullah. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara melainkan mandum penting ya Rasulullah pegang. Hana pepanah. Mandum aso mandum. Dan harus kita dengar. Tapi justru Rasulullah sangat khawatir. Maka beliau yatakhallal, menjaga-jaga waktu. Hana kalau nyo bunuh-bunuh kali artinya dah bekli. Atau nyo kali uronyo kali bacut malam nak ahli. Begitu dijaga ritmenya. Kan berarti bayu mik bayu di mimbar ka habis-habis ju. Nah, maka agama ini dibangun atas uswah. Untuk memperbaiki keluarga, untuk memperbaiki anak, maka orang tua harus memperbaiki diri. Dengan apa? Dengan menjadi uswah. Termasuk ini terakhir ya, yang sering kejadian. Mohon tolong ya, kita orang tua, khususnya yang bapak-bapak, kalau menasehati istri, atau kalau memang harus, kadang ada kedapatan Bapak Ibu, dan ada laki-laki itu, ada ayah-ayah itu yang memarahi istrinya di depan anak. Aduh, hancur mentalnya.
Dan model-model ayah-ayah seperti ini ayah-ayah bandar pegah bahasa ya. Ini model-model pecundang saudara. Tak boleh menyerok nyanting su umat so gemita lawan so ke pakak barung kopi deh. Pu mula pupu nyo bahasa kan bah he bah pebran leh pebah korban istri di rumah di depan anaknya pula. Menyo memang harus cekcok bacut, harus memang kadang nak pelai peglah agak alot bacut. Usahakan jangan di depan anak. Itu baru kejadian tu dalam 2 minggu ini. Seorang anak ingin bunuh diri demi melerai orang tuanya bertengkar. Lah ni pakai judul orang. Itu terjadi di ruang publik. Jadi orang tuanya itu ayahnya dengan mamanya ribut di umum. Jadi anak dia itu masih kecil, anak perempuan. Kaji klik je, dipegang anak piu-piu. Akhirnya dia tarik pentol di jilbabnya. Mui pohro-pohro itu, digores-gores po darah. Baru orang tuanya berhenti. Itu hari ini kejadian luar biasa. Maka pada pegah so salah itu. Nyo salahnya bukan orang tuanya. Belum lagi hari ini banyak kita temukan fakta-fakta. Ini mohon maaf kepada nyo ayah-ayah model jino tu. Ayah-ayah model zaman mana? Ayah-ayah mungkin pakah belum siap atau apa. Banyak hari ini anak-anak yang kadang-kadang menemukan nauzubillah ya, ngeri-ngeri sekali menemukan WA orang tuanya, apalah medsos orang tuanya yang tidak layak. Kalau sampai perselingkuhan itu terbaca oleh anak itu, hancur mental anak itu. Yang seharusnya dia tidak tahu, tapi dia baca, dia lihat dengan bahasa-bahasa dan yang kejadian-kejadian. Sebenarnya saya menyampaikan ceramah ini karena berangkat dari fakta-fakta itu. Rupanya ngeri-ngeri dah kejadian itu. Dan banyak anak-anak di sekolah itu, di pesantren yang kita temukan itu rata-rata berawal dari rumah tangga broken home. Itu berefek besar kepada anak. Maka oleh karena itu inilah yang kita katakan tadi, persoalan ini persoalan serius ya. Harus kita fikirkan bersama, harus kita carikan solusi demi menyelamatkan generasi Islam ke depan agar baik, agar unggul menjadi generasi emas. Saya kira demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita mampu melaksanakan salat subuh di awal waktu, di mana azan berkumandang dan kita laksanakan secara berjamaah. Niat kita secara istiqamah dalam salat fardu 5 waktu bagi kita laki-laki, insyaallah kita jaga dengan 3 tertib tersebut, di mana kita laksanakan di awal waktu, di mana azan berkumandang dan kita laksanakan secara berjamaah. Selawat serta iringan salam marilah sama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menjadi panutan kita dalam seluruh aspek kehidupan. Kita doakan semoga kita yang hadir semua pada pagi hari ini insyaallah di yaumul akhir akan mendapatkan syafaatnya.
Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan imam kita Ustaz Wildan Nafis yang telah mengimami sholat subuh kita pagi hari ini, dan juga yang kita muliakan Ketua BKM Masjid Al-Jihad beserta dengan perangkat imam dan juga jamaah tetapnya. Yang kita muliakan juga tentu kepada Ustaz Mursalin, ya insyaallah Ustaz Mursalin Masyah yang akan mengisi tausiah kita pada pagi hari ini. Juga yang kita muliakan pembina BBC Pak Safwan, penasihat Ustaz Fakhruddin Mahmudin, dan tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah BBC yang telah berhadir dari mana-mana tempat. Alhamdulillah kita pagi hari ini sambil memperpanjang iktikaf, kita akan mendengarkan tausiah agama. Maka terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, saldo bantuan rumah du'afa berjumlah 120.45.054 rupiah 20 sen. Kemarin sore alhamdulillah penanggung jawab pembangunan Pak Hussein dan juga Pak Jalal, Ustaz Irwandi sudah berkunjung ke lokasi untuk dibangun rumah yang ke-9. Jadi insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian berarti harus semakin kencang untuk menyedekahkan, membantu melalui Ustaz Irwandi kalau yang cash pada pagi hari ini, agar kita pembangunannya nanti akan berjalan lancar dan insya Allah akan bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kemudian yang kedua, untuk safari Jumat Berkah di Pak Abdul Salam menanggung jawab adik sama kita. Jumat Berkah akan mengambil tempat di Masjid Babut Taqwa Bandar. Kemudian untuk BBC Ahad depan sudah pernah kita sampaikan di Masjid Ulekare, kita akan berkunjung ke Masjid Hidayatul Islam. Hidayatul Islam Kampung Lambereng, Perkampungan Lambereng. Memang ini belum pernah kita kunjung. Insyaallah semua kita sudah tahu lokasinya, dari Simpang 7 Ulekare, jalan menuju ke Perkampungan Lambereng yang tembus ke Darussalam dalam tubuhnya hari ini. Insyaallah semua jamaah yang hadir pagi hari ini, ditambah lagi dengan dakwah kita kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, agar bagaimana kita memakmurkan rumah-rumah Allah dan juga kita menambah ilmu pengetahuan agama melalui tausiah yang akan disampaikan nantinya. Terakhir, kita atas nama jamaah BBC mengucapkan terima kasih kepada BKM Masjid Al-Jihad dan juga kepada pembina Masjid Al-Jihad Pak Sulaiman yang tanya tadi ada hajatan Ananda Haikal. Semoga akan menambah keberkahan rezeki kepada keluarga beliau. Dan kami kira demikian, insyaallah kita akan berkunjung lagi bila suasana yang seperti ini, walaupun mungkin kondisi Al-Jihad ini agak masuk ke dalam, tapi saya lihat kalau jamaah BBC ini semua tahu lokasi masjid, karena memang semuanya ahli masjid. Insyaallah kita akan berkumpul dan bersama ini sampai nanti di yaumil akhir akan dipertemukan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz Mursalin kita persilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Elektrikal